Itu adalah pengalaman Minyo berantem di klub juga pertama kalinya gitu ya. Halo Gembos, it's Minyo here and I'm back with another video for you guys. Dan kali ini Minyo bakal melakukan story time. Yeah, dan buat teman-teman yang baru aja menemukan videonya Minyo dan channelnya Minyo, welcome to the family. You're really welcome to join the fun, to join the Gumballs family. What is Gumballs family? It's my family. Gimana sih caranya kalian untuk bisa join ke Gumballs family-nya Minyo? Silahkan klik subscribe di bawah atau langganan, ada tombol merah. Diklik aja, welcome to the family. That is it. Langganan itu gratis, subscribe di YouTube itu gratis. Dan buat teman-teman yang sudah hadir di kehidupannya Minyo, welcome back. I love you guys. Dan Minyo kali ini membawa cerita yang gak kalah kerennya dari cerita setan minggu lalu. Jadi betul teman-teman, kali ini ceritanya Minyo adalah cerita pengalamannya Minyo dengan narkoba. Yeah, you hope it's a clickbait. It is not. But wait, don't even think about that. I know what you guys think right there. I know that. Chillax girl, chill your titties down. Jadi kejadian ini adalah kejadian yang terjadi sekitar 6 atau 7 tahun lalu pada saat Minyo masih kuliah. Dan seperti yang minggu lalu Minyo ceritakan, pada saat Minyo kuliah dulu, Minyo tergolong anak-anak yang seneng banget pergi clubbing dan have fun dan bergaul. Oke, itu adalah Minyo. Minyo bisa go to the extent 7 hari seminggu pergi ke club. Pergi sama teman-teman, clubbing, partying bareng. Dari grup teman yang ini ke teman yang ini ke teman yang ini. Like go wherever with whatever friends that I have every night. Bang, 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 bang. Before that song, that girl was there. I was that girl. I've been there and done that a long time ago. But because Minyo udah agak-agak tua, punggung Minyo sering sakit. So I stop all that. Like it's already boring to me anyway. So I ditched the lifestyle. Now it's Minyo, just Minyo with a story, not Minyo with a full week of partying anymore. Jadi pada saat itu adalah saat-saat dimana tahun pertamanya Minyo doyan banget pergi ke klub dan party dan have fun sama teman-temannya Minyo. Excessive nightlife. Yeah. Pada saat itu Minyo baru 1 tahun terjun di dunia perpartian. Kita sebut saja begitu, oke? Okay? To make it simple. Dan Minyo adalah tipe anak yang selalu pergi ke klub yang sama itu-itu aja. Oke, background story-nya seperti itu. So, what happened was Minyo datang ke klub ini. Klub ini namanya Zirka, itu nama asli. Klub ini namanya Zirka di Clarky. Nah, Clarky ini deket banget sama rumahnya Minyo. Dari rumahnya Minyo ke si klub ini itu sekitar 10 menit jalan kaki. Tada, klub. Dan karena Minyo sering banget ke klub ini, lama-kelamaan Minyo kenal lah sama orang-orang dalamnya. Mulai dari manajernya, PR-nya, bartendernya, DJ-nya, sampai in-house fotografernya. Tapi sayangnya si Zirka ini, kalau misalnya kalian research nanti, klubnya sudah ditutup sekitar, I don't know, 3-4 tahun lalu, I'm not really sure. Ganti nama gitu. Ganti nama, ganti manajemen or whatever. It's just different. Tapi pada saat 6-7 tahun lalu, that was my place, bitch. Jadi suatu malam ada teman Minyo. Kita sebutlah dia, Bunga. Nah, itu bukan nama asli ya. Si Bunga ini ngajakin Minyo untuk pergi ke Zirka ini. And I was like, okay, ayo kita mau buka table atau gimana nih? Si Bunga ini bilang, oh enggak, aku punya teman, aku mau ngenalin juga sama kamu, gitu kan? Karena mereka juga udah punya buka table sendiri, kita join sama table mereka aja, gitu kan? Di tempat VIP area di klub tersebut. Aku bilang, oh oke. Yuk, ayo, boleh. Ya udahlah, karena Minyo tahu Minyo akan dikenalin sama orang. Of course, orang manapun pasti akan dress up ya. Apalagi temennya ini nggak hanya cewek, tapi ada cowoknya juga. Boleh lah ya kita kelihatan cantik sedikit gitu kan. Akhirnya sebelum pergi ke sana, Minyo dandan lah, cantik, putting a nice hot dress gitu kan ya. Looking all fine and
You so hot girl. Minyo pergi sama si Bunga, akhirnya pergi sekitar jam, I don't know, 11, sekitar jam 11 gitu kan. Dan mereka pun, orang yang bakal dikenalin ke Minyo ini juga baru datang ke si tablenya mereka itu, ke klub itu. Pas Minyo datang dan dikenalin sama Bunga ini ke teman-temannya dia ini, dan for a note, teman-temannya si Bunga ini bukan orang Indonesia, so chillax dude. The conversation yang terjadi pada malam itu atau along the story itu dalam bahasa Inggris pastinya ya, just for a note. Nah akhirnya Minyo dikenalin lah sama si teman-temannya Bunga ini. Dan di table tersebut, di meja tersebut, Minyo bisa lihat ada 2 cowok dan 1 cewek. Si 2 cowok ini, yang satu badannya agak-agak gempal dan tingginya lebih tinggi dari Minyo, of course, sekitar segini. Abis itu ada satu lagi, si cewek ini dressnya hot banget, rambutnya sekitar segini gitu ya, so nice, looking so nice and like really pretty. Yang satu lagi kita sebutlah nama orang ini, sebutlah Bawang, oke? I need to drink before I move on to the story. Oh, see? Udah keringetan lagi, I'm really sorry. Nah, si Bawang ini badannya ya beda dikit lah sama Minyo gitu ya. Dan dia kurus gitu. Dia kurus, nggak gitu gede badannya, like just a normal guy really. Akhirnya Minyo kenalan sama mereka, bla 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 bla. We have fun bareng, kita have fun bareng segala macam. Nah, pada saat di tengah clubbing ini, si Bawang mendekatlah ke Minyo gitu kan. And I know si Bawang ini menaruh interest kepada Minyo sejak Minyo datang ke mejanya dia. Ya kalian sebagai cewek pasti punya naluri lah ya kalau misalnya ada orang yang menaruh interest, ya bukannya GR ya, but it really happened. Nah akhirnya si Bawang ini mendekatlah ke Minyo. And like a normal person, kita basa-basi dan ngobrol aja gitu kan. Bawang, yo what's up? Yeah, let's dance, bla bla bla. Bawang juga bilang kayak gini, yo Minyo, looking nice huh? Bla 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 sambil ngedance gitu. Akhirnya setelah sedikit berbasa-basi, si Bawang ini nanya ke Minyo seperti ini. Nyok, lu tahu Happy Five kan? Terus gue bilang kayak gini, oh ya, tahu, emang kenapa? Terus si Bawang bilang kayak gini, oh nggak apa-apa, gue mau nawarin lu mau, gue punya. So, kejadiannya adalah dia menawarkan Minyo hal tersebut. Happy Five itu adalah narkoba, oke, sejenis narkoba. Terus yang Minyo lakukan adalah menolak secara halus. Of course, it's like a friend of my friend. I don't wanna make a scene over there, gitu kan, kayak oh enggak, gue nggak mau, I don't really take that, it's not my lifestyle, itu bukan lifestyle-nya gue. Nah, pada saat itu si Bawang ini, oh oke, it's okay, no problem at all. Ya udah, akhirnya dance around and whatever, this and that. Akhirnya ya clubbing aja kayak biasa, dan Minyo pun di sana berpikir kayak ya normal aja gitu. Minyo nggak begitu ngejudge orang yang memilih lifestyle tersebut, yaitu badan-badannya mereka lah. Itu problemnya mereka lah, bukan urusan gue. Dan Minyo bukan tipe orang yang kayak, oh my god, gue dikasih narkoba, I have to run as fast as I can. No, I was like chill at that time, like chill. It's their problem, as long as mereka nggak maksa-maksa gue untuk melakukan hal tersebut, I still respect them. Jadi pada malam itu semua berjalan nice, fun, and whatever. Hanya Minyo ditawarkan hal tersebut, which I already object nicely dan sudah dimengerti, begitu kan? Itu adalah hari pertama Minyo pergi sama mereka ini. Nah, minggu kedua, si Bunga ini ngajakin Minyo untuk gabung ke meja mereka lagi. Ya udah, pada malam itu akhirnya kita pergi lagi. And it was going nice and fun and pure. And we really have fun. Abis itu kayaknya kita pergi makan dulu, seingat Minyo or whatever. I'm not really sure, forgot about that. Jadi kita pergi clubbing, lalalili segala macam. The second time Minyo pergi sama komplotannya ini ya, it was nice. It was going very smooth. And nothing weird happened gitu, just a pure fun. Akhirnya, minggu setelahnya si Bunga ini ngajakin lagi untuk joinan bareng si Bawang. Terus gue bilang kayak, oh ya udah, ayo aja. Minyo karena mereka orangnya fun, ya of course lah Minyo pergi sama mereka gitu. Dan kalau misalnya kalian
apa ya, di dunia seperti itu ya, nggak tahu ya, di dunianya Minyo pada saat itu Minyo punya group of friends dan Minyo selalu stuck sama satu group of friends for a while. Ya, sebulan 2 bulan. Nah, akhirnya minggu ketiga Minyo diajakin lagi lah ketemu sama si Bawang ini dan ikutan join table-nya mereka. Gitu kan. Nah, kali ini hari itu Minyo satu punya sekolah, punya tugas, dan hari itu Minyo ada kerja sambilan lah sedikit, kecil-kecilan. Jadi pada saat itu sebetulnya badan Minyo udah lelah, tapi karena Minyo udah iyahin hari-hari sebelumnya, ya harus pergi mau gimana pun caranya, ya nggak sopan lah tiba-tiba kayak wanna go, whatever. Lagian nggak segitu capeknya to the extent kayak kaki gue kayak kram semua, sebadan-badan kram, is not that much of capekness, tapi capek lah, lelah aja gitu. Nah, akhirnya datang ke sana pun agak telat, sekitar jam 12, setengah satuan pagi. Ya udah, Minyo datanglah ke sana sama si Bunga ini bareng-bareng lagi. Nah, pada saat Minyo telat ini, yang bisa Minyo lihat adalah si Bawang dan teman-temannya sudah agak-agak mabuk lah ya gitu. Mungkin mereka udah di sana dari I don't know, jam 10, jam 11, like it's pretty early for clubbing gitu kan, dan mereka udah kelihatan yang kayak whatever gitu, udah fun banget lah gitu kan, udah you're in that mood already. Melihat mereka sudah fun, ya kita mencoba menyerap fun-nya lah ya, menyerap vibe-nya. Jadi Minyo juga kayak nge-say hi sama orang-orang manajernya di sana, sama si bodyguard-nya, sama si bouncer-nya, whatever. Kayak I was like, hey what's up? Yo what's up? Let's have fun tonight. Nah, pada saat Minyo mencoba menyerap vibe have fun-nya gitu ya, Minyo masih berdiri pada saat itu. Nah, akhirnya si Bawang mendekatlah ke Minyo gitu kan. Tek gitu kan, sebelahnya Minyo. Yo what's up Minyo? Gitu kan. Udah mabok lah ya. What's up Bawang? Let's have fun tonight, bro. Yeah, gitu. Walaupun Minyo udah tahu dia agak-agak menaruh apa ya, interestnya terhadap Minyo, ya kasual aja, nggak usah yang kayak tiba-tiba I'm a pretty girl, whatever. No, I was not that girl. I was never that kind of girl. Have fun, really have fun, genuinely sama orang tersebut gitu. Like, no intention of whatever, unless I have like the intention to go forward. Thinking that he is my brother and whatever gitu kan ya, so asik aja gitu kan. Yo what's up lah, inilah itulah. Nah, akhirnya kita basa-basi sedikit gitu kan. So, Bawang, what's up? How's your day? Gitu kan. Yeah, what's fun, dude? How's your day? Gitu kan. Dia nanya gitu ke aku. Nah, Minyo bilang kayak, what's fun? I was a little bit tired though, gitu kan. Minyo bilang, Minyo agak capek because I have to work. Things like that. Like, I kind of tired, worn off, but whatever. Let's just have fun. Aku bilang kayak gitu. Akhirnya setelah basa-basi tersebut, yo, Minyo, do you want tic-tac? Dia nanya kayak gitu. Dia nanya, Minyo mau tic-tac apa enggak gitu kan. Tic-tac adalah salah satu jenis permen yang ada di dalam box yang kecil. Gambarnya seperti ini, warna putih, dan kalau misalnya boxnya di shake gitu ada bunyi kertok-kertok, itu adalah tic-tac, oke? Nah, dia nawarin Minyo tic-tac. Dan Minyo kayak not thinking about anything else because I was like tired, dan ya udahlah, terima aja, orang dikasih permen kan gitu kan. Sure, why not gitu. Nah, akhirnya si Bawang ini ngambil lah si tic-tacnya dari kantong jasnya dia yang dari dalam gitu, dan ada bunyinya kretek-kretek gitu kan, ya kayak apa ya, ya kayak bunyi permen aja gitu, normal, like it's really normal. I know it's loud tapi karena dia berdirinya di sini ya kedengeran lah gitu kan. Akhirnya dia keluarin kretek-kretek tuk gitu kan, dia taruhlah di tangannya Minyo sambil Minyo kayak ngedance gitu kan. Dia taruh di tangannya Minyo, ya udah Minyo tanpa pikir panjang, Minyo langsung masukin ke mulut gitu kan, taruh, hup gitu kan. Of course, kita lagi dancing around dan dikasih permen yang nggak dilihat dulu lah, dan gelap juga begitu kan. Ya udah, taruh, itu refleks, pure refleks gitu. Hup. There's something wrong about this tic-tac. This is not tic-tac. Kok rasanya tawar ya? Soalnya kalau misalnya kalian tahu, tic-tac itu permen yang ada coating manisnya di luarnya gitu kan. Jadi kalau misalnya dimasukin ke lidah, of course kalian tahu itu tic-tac gitu kan. Duh, normal common sense gitu. So, refleksnya Minyo, abis Minyo masukin dan Minyo nyadar kayak, it's not tic-tac,
Ya udah, akhirnya Minyo lepehin lah si tic-tac ini gitu kan. Bleh, gitu kan ke lantai gitu. Pas Minyo lihat ke bawah, that shape is not even like tic-tac, okay? The shape is like, bentuknya tuh bulat dan iya warnanya putih pada saat itu. Dia bulat putih kecil, Minyo bisa lihat. Kalau tic-tac dia bentuknya lonjong kayak beras gitulah, beras yang obesitas. Oke, This boy out of nowhere trying to drug me, trying to mess around with me. This guy also trying to maybe sleep with me or whatever. Nah, pada saat itu Minyo langsung marah, ya kawan-kawan, motor lewat. Langsung marah lah gitu ya, because I'm that kind of girl. Like if I say no, please don't. No means no, and oh no. Dari yang lelah banget, pengen have fun, berubah berapa derajat lah itu, jadi sebaliknya, jadi marah. I was full of anger, like boy, don't mess around with me, okay? Do not even. Jadi yang Minyo lakukan adalah tanpa pikir panjang, setelah melihat itu dan menyadari itu bukan tic-tac, Minyo ambillah kerah bajunya dia dan Minyo pukul sekenceng-kencengnya. Dia bang 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 bang. I don't know how many hits that yang kena, tapi beberapa kali. Yang pertama kali itu berhasil dan Minyo terus-terusan. Dok. Like I was that girl. If I'm angry, I will turn into something else that is not human. Oke. Pada saat itu, Minyo itu adalah anak yang sering olahraga, doyan olahraga, oke? Like nggak 2 kali seminggu, no, 2 kali sehari. Pagi jogging, malam yoga, or bisa renang atau apa kombinasinya, whatever. 2 kali sehari. Jadi sehari 2 kali. Seminggu berarti berapa? 14 kali? Yes. So, kalian bisa bayangin pada saat itu Hercules, oke? I was ripped. Pada saat itu Minyo punya six pack. Sekarang Minyo udah gegendut. The life happen. Ini bekas Minyo kering. Ini bekas Minyo punya, see? Ada belahannya. Like I was ripped. So I was that Hercules kid. I was really hyperactive and I was strong. Nah, pada saat Minyo melakukan hal tersebut, sudah ricuh lah, of course ya. Semua orang ada yang mundur gitu kan. Nah, dari belakangnya Minyo bisa merasakan ada orang yang ngambil Minyo dan ngangkat Minyo seperti ini. Minyo dipindahin. I am short. Minyo adalah orang yang tergolong orang yang pendek, hanya diangkat dan Minyo dipindahin ke tempat lain. Dan Minyo sadar itu adalah si bouncernya. Anyway, you think the story is done? No, it's not, okay? Nah, pada saat Minyo ditaruh gitu, Minyo langsung marah-marah lah ke si bouncer ini. I was punching that guy, gue tuh lagi berantem sama tuh orang, si bangsat itu. Gue ngomong kayak gitu, bahasa Inggris. Listen, I don't wanna fight here. You can bring me outside, lu bisa bawa gua keluar, tapi bawa dia juga, gua harus beresin urusannya gua sama dia. Gua bilang kayak gitu. He tried to drug me, okay? Bring me outside, I wanna finish my problem with him. Bawa dia keluar sama gue, lu juga ikutan sama gue buat nemenin gue bilang kayak gitu. Ya di depan muka aja lah, gue takut lah of course. Mau sekecil apapun tuh orang, itu orang masih laki gitu kan, gue masih cewek gitu. Mau sekuat apa Herculesnya gue gitu kan, ya butuh orang lah. Akhirnya dia mengiyakan, si bouncer ini mengiyakan untuk naruh Minyo sama si bawang ini keluar. Udah ditaruh di luar, langsung lagi haplak gitu sampai dia minta maaf gini, kayak I'm really sorry gitu. Dan dia kayaknya dia masih, walaupun semabuk itu, dia masih sadar gue cewek, jadi dia nggak berusaha untuk mukul aku gitu ya. So I think that's the only plus point from that person, I guess. Terus si bouncernya ini kayak mencoba untuk menenangkan Minyo, just calm down, okay? Just calm down, okay? Just chill. That guy is really messed up already. Dia ngomong kayak gitu kan, kayak ini orang udah kesian banget, lu nggak kasian apa? Enggak, gue bilang gue nggak kasian sama si orang ini, gue ngomong kayak gitu. Di situ Minyo merasa harga dirinya Minyo tuh diinjak-injak sama orang gitu. Orang bisa
melewati batas yang Minyo kasih gitu loh. Like, it's not nice. It's not nice for me, and that's why I was very very angry. Terus Minyo bilang kayak gini sama si bawang ini, kayak, gimana rasanya? Enak harga diri lo diinjek-injek sama orang? Enak nggak dikasih sesuatu yang nggak lo pinginkan? Hah? Gua ngomong kayak gitu. Exactly word to word. Dia bilang, enggak, I'm really sorry, I'm just trying to have fun here, blah 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 blah. Have fun? You say? Nah, bitch, that's not my fun. I don't think it is fun for me, bitch. Shush. Okay, but I'm really sorry. Itu kata si bawang. Gue bilang, no, it's not enough. Okay, it's not enough. Now what you do? Kiss my foot. Say sorry to me, beg me for mercy. Itu semua nggak cukup, oke? Sekarang yang harus lo lakuin adalah berlutut depan gua, cium kaki gua, minta maaf sama gua. Yes, ladies and gentlemen, that was what I do. Dia sujud dan minta maaf lah terhadap Minyo, begitu. Minta maaf ke Minyo. Because I am not happy at all. I'm not that kind of girl that will suddenly change my mind from saying no to a yes or whatever. Gue bilang enggak ya enggak aja. You're a stranger. You don't try me. Lu nggak coba-coba sama gue. Akhirnya dia berlutut, dia cium kakinya gue. Pada saat itu dia minta maaf. And I was like living for that moment. I was, girl, it was better than winning 1 miliar. Dan Minyo tuh yang kayak ngeliat si bouncernya gitu kan, senyum-senyum kambing gitu ke si bouncernya. Si bouncernya ini yang udah ngegeleng-geleng kepala aja. I was like, what up? Ya udah, akhirnya setelah beberapa lama lah ya, when I was living that moment, I know that I have to stop, okay? I know. Ya udah, pergi sana, masuk lagi ke dalam. Yang kayak gitu. Gue yang kayak ngusir dia. Akhirnya dia pergilah gitu. Nah, pada saat itu, Minyo cerita sama si bouncer ini apa yang dia lakukan terhadap Minyo. Bolehlah gua party, bolehlah gua pakai baju minim or whatever, tapi gua masih bisa ngejaga diri gua sendiri. Gua bilang kayak gitu, gua nggak sembarang. Gue pengen kelihatan cakep ya, that's my choice. Like, as long as gue bisa ngejaga diri gue, like I'm fine with it. Nah, akhirnya si bouncer ini juga ya udah mengerti aja gitu kan, ya ngerti aja lah. Gue orangnya agak-agak gila, agak-agak sinting begitu kan. Ya akhirnya si bouncer ini itu yang kayak ketawa-ketawa. Minyo, you are one crazy kid. Dia ngomong kayak gitu, like I still remember that he say that. Dia ngomong gitu sampai saat ini gue masih dibilang anak gila gitu sama dia. Like, ya of course lah gitu kan. Like nobody can mess around with me. Even gua pakai baju minim atau gua pergi clubbing or whatever. Boy, you cannot even touch me. You cannot even go near me. Gitu ya, kayak don't even try. So, yes, that is the story. Jadi Minyo nggak melakukan yang namanya narkoba even sampai hari ini. Even sampai detik ini. You can test me, do whatever. Minyo nggak pernah melakukan yang namanya narkoba, even sampai ke detik ini. Umur Minyo 24 tahun, sampai sekarang, not even once, girl. Not even once. Walaupun kehidupannya Minyo, yang Minyo pilih pada saat itu adalah party terus tiap malam. Like a party people. But doesn't mean like I have to do that, right? Like, when I wanna have fun, I don't need that. Like, itu adalah pikirannya Minyo. Yang Minyo bilang di cerita tadi adalah Minyo ada kerja pada hari itu. Yes, I do work for having fun. Jadi, selama Minyo pergi clubbing pas Minyo kuliah dulu, I didn't beg for my own parents' money to have fun dan buang-buang duit orang tuanya gue gitu ya. Like Minyo pada saat itu Minyo sering clubbing ini tuh segala macam. Oke, iya Minyo buang-buang duit tapi bukan duit orang tuanya Minyo. Minyo kerja. I work my ass off. So chill. Okay. I'm not that kind of spoiled girl. Okay. Minyo pada saat itu dikasih uang bener-bener minim sama orang tuanya Minyo. So yang lainnya, hal-hal lainnya kayak misalnya Minyo clubbing kayak gitu segala macam, I have to work my ass off to have fun. So, that's one thing to note. I forgot to say about that. Yeah. Moral of the story here adalah, buat teman-teman di luar sana, please, if you wanna have fun, go have fun.
If you wanna go do crazy shit, go do crazy shit. Like, just do whatever you want. Tapi kalian harus mengenal limitnya kalian. Minyo sampai detik ini tidak melakukan hal-hal narkoba karena Minyo tahu limitnya Minyo. Minyo adalah tipe orang yang gampang kecanduan terhadap suatu hal gitu, like it's easy. Nggak usah lah hal yang buruk-buruk, hal yang kayak olahraga aja. Pada saat itu doyan olahraganya yang Minyo bisa bilang Minyo aja sampai kecanduan olahraga gitu. Like, that's what happened to me. That was my life. Minyo bisa tahu bahwa hal yang tidak seharusnya Minyo lakukan, ya Minyo nggak usah lakukan. I will know that I will like that kind of thing, then it will fuck my life up. So I choose to not do that. Dan buat teman-teman di luar sana, you have a right to say no. Kalian punya hak untuk mengatakan tidak akan sesuatu. Dan orang lain itu harus menghargai pilihan kalian sendiri. Orang itu nggak bisa memaksa kalian untuk melakukan sesuatu yang kalian tidak inginkan. Dan kalian pun harus bisa kuat-kuat hati gitu, kayak ya tahan-tahan aja gitu, kayak like you need that self-control. Nggak semuanya langsung kayak buta gitu, kayak oh I have to do whatever I want, oh my god, yeah I wanna, I'm strong, I can do this, I can do that. I know, I've been there, okay, I've been there, don't worry gitu, kayak kalian pengen merasa keren, and please, untuk menjadi keren, you don't need to do that. Buat teman-teman di luar sana yang mungkin sudah terjun di lifestyle seperti itu, like I don't really wanna judge you here. Yang Minyo bisa bilang adalah please get help for yourself gitu. Like I know it's like really fucked up your life. Walaupun nih kalian taking that as a recreational thing or whatever, dude, it's still not good. Like, you should know it's not good. Minyo hanya bisa bilang sampai sana. Hanya if you really wanna stop and you really need help. Minyo pernah dengar dari radio bahwa di Indonesia punya hotline yang bisa kalian telepon dan kalian cerita problemnya kalian lah or whatever. Kalau misalnya Minyo menemukan nomor hotline tersebut, Minyo akan taruh di sini atau di bawah, like because this thing is not sponsored at all or whatever. Minyo hanya inget bahwa Minyo pernah dengar ada hotline bling. If you need help, just please get help. Kalau misalnya kalian malu untuk menceritakan ke orang tua kalian, atau misalnya kalian takut untuk menceritakan ke orang tua kalian or whatever, you can call that hotline. Please get help for yourself gitu, because it's not good. Mau segimanapun hal yang kalian dengar, hal baik yang kalian dengar dari hal tersebut, it's still not good and you should know that. And guys, please remember this. Kalian harus ingat kata-kata Minyo. Like, kalau misalnya kalian udah, belum, atau bakal or whatever, amit-amit ya, jangan sampai gitu ya, menemukan atau berpapasan dengan kejadian seperti itu. Like what I can say, kalian gak bisa menaruh kesehatan dan diri kalian di dalam bahaya hanya untuk menukarkan dengan 1 jam kesenangan aja atau 2 jam kesenangan aja. Life is not that easy, I know that. So that's why that kind of magic pill doesn't really work. Please do not trade. Jangan menukarkan kehidupan dan kesehatan kalian dengan kesenangan yang hanya ada 1 jam atau 2 jam atau 3 jam. It's not worth it. Yeah, just please be wise for your life. Jadilah bijaksana untuk kehidupannya kalian sendiri. Minyo tuh harus ngasih tahu ke kalian rasanya untuk bisa memperjuangkan harga diri kalian, untuk bisa memperjuangkan haknya kalian untuk bilang no, untuk menolak sesuatu, untuk bisa berdiri untuk kalian, hidup kalian sendiri. It feels so nice. The pride, girl. You gonna be so proud of yourself for like a long time. Even Minyo sampai sekarang pun Minyo bangga dengan hal tersebut. Walaupun itu hal yang enggak ya. Like I know that it's like I'm not really like, kenapa sih Minyo nggak malu untuk menceritakan hal seperti ini? Because I'm proud of myself. I can take care of myself. Like nobody can even mess around with me. Orang-orang nggak bisa mempermainkan kehidupannya Minyo karena Minyo bisa memperjuangkan kehidupannya Minyo. Akhirnya Minyo bisa membuktikan Minyo itu sekuat apa. And yeah, for you guys out there, please take care of yourself. Minyo di sini nggak berusaha untuk kayak, oh jangan have fun, oh jangan party, oh jangan ini, jangan itu. Girl, go have fun. Boy, go have fun.
silahkan pergi party sana, pulang pagi, silahkan suka-suka kalian, tapi tahu limit. Kalian harus tahu limit kalian di mana, and stay safe all the time, because karena badannya kalian hanya kalian yang bisa jaga. Segitu aja dari Minyo, semoga kalian suka sama video Minyo kali ini dan ceritanya Minyo kali ini. I know it's an intense story, it's really intense for me though. Yeah, semoga kalian bisa mendapatkan hal yang baik lah dari ceritanya Minyo ini, ya. And if you like this kind of video, hit the thumbs up and also subscribe to my channel. Don't forget to also follow me on another social media under @minyo33. Alright then, and I'll see you guys later. Bye. Mwah.